Kami kelompok 4 ingin menyampaikan pembuatan video atau editing video, dan izinkanlah kami untuk menyampaikannya dengan format video juga. Reynaldi Apriliana, narator. Lukman Solehudin, manusia biasa. Berbicara mengenai video, kita akan bersentuhan dengan dua istilah, yaitu video dan film. Apa itu video dan film? Video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak, sedangkan film adalah media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain, walaupun film yang pertama dibuat di muka bumi tanpa audio alias film bisu. Pada zaman dahulu kala, video disebut dengan gambar hidup karena gerakan-gerakan yang ada dalam video itu bisa tercipta oleh serangkaian foto. Jadi itu adalah ilusi yang disebut fenomena PHI. Ilusi optik ini memaksa penonton untuk melihat gerakan berkelanjutan antar objek yang berbeda secara cepat dan berturut-turut. Dalam suatu video biasanya ditampilkan 10 hingga 20 gambar, bahkan ada yang 60 gambar. Video pertama yang dibuat di muka bumi ini adalah The Horse in Motion pada tahun 1878. Karena mereka ingin membuat kuda berlari dengan banyak foto, maka mereka menempatkan banyak kamera secara bersamaan. Uji coba pembuatan video itu berhasil. Video ini berdurasi sekitar 15 detik saja. Tapi itu sudah cukup untuk menobatkan ia sebagai video pertama di muka bumi. Pada tahun 1888, tercatat sebagai tahun di mana film pertama lahir. Film itu berjudul Rondai Garden Scan. Film itu berdurasi sangat panjang, yaitu 2 detik. Film itu disutradai oleh Louis de Prince. Jadi ceritanya begini. Saat itu ada orang yang sedang jalan kaki dan dia jatuh cinta dan cintanya ditolak. Ya sudah, filmnya tamat. Mengharukan sekali, bukan? Yang berikutnya yaitu beberapa tujuan pembuatan video, diantaranya 1. Entertainment atau hiburan. 2. Dokumentasi. 3. Kalau kita sebagai mahasiswa, maka video dibuat untuk mengerjakan tugas. 4. Video tutorial dan lain-lain. Software yang digunakan untuk mengedit video itu juga sangat banyak, diantaranya KineMaster, Adobe Premiere, Pinnacle, Video Studio 8, Filmora, dan lain-lain. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar bersama-sama atau bersama-sama belajar dalam pembuatan video atau editing video. Video yang akan kita buat adalah video tutorial, dan kita juga akan belajar bagaimana merecord screen atau tampilan yang ada di layar direkam dengan menggunakan aplikasi Filmora. Nah, contoh tampilan aplikasi Filmora yaitu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah aplikasi Filmora ya, tampilannya seperti ini. Ini sangat sederhana sekali ya. Tidak terlalu rumit. Di sini ada file-file yang akan kita edit. Di bagian bawahnya video ya, untuk video ada untuk gambar, teks dan audio. Di sini previewnya di sebelah kanan atas, previewnya contoh tampilan hasilnya seperti apa. Nah, sebentar lagi kita akan belajar menggunakan itu. Contoh tampilan atau video yang akan kita buat seperti ini. Ini adalah video tutorial untuk mencari kuartil dalam mata kuliah statistika ya. Nanti di sini ya I-nya jadi 2 gitu ya. Kalau kuartil ketiga maka I-nya jadi 3/4. Per 4 ini rumusnya ya, jadi plus per 4.
Jadi coba dihitung 10 itu. Nah, itu adalah salah satu contoh tampilan video tutorial bagaimana kita membuatnya. Ya, sebentar lagi juga kita akan bedah. Kita tampilkan dulu contoh daripada merecord screen atau merekam tampilan layar. Nah, seperti ini. Ini adalah kegiatan Zoom yang kita lakukan dalam mata kuliah ini. Lalu saya rekam dengan menggunakan Filmora. Di Zoom ini sendiri ada fasilitas untuk merecord, tapi itu harus dilakukan oleh host. Sedangkan saya bukan host, maka saya akan menggunakan Filmora untuk merekamnya. Contohnya seperti ini hasilnya. Ada Agnia, ada Asep Firmansyah, dan ada Bukarmini ya. Alhamdulillah untuk aplikasi TIK kita akan lanjutkan kembali ya. Sebelumnya kita sudah membahas. Nah, di sini terlihat ya ada teman-teman yang paling ganteng Pak Sofyan, ada teman-teman perempuan yang cantik-cantik gitu ya. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan Filmora. Oleh karena itu, marilah kita mulai dan mainkan. Oke. Sebelum kita menggunakan program Filmora, kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa menemukan Filmoranya ya. Kita bisa mendownloadnya di silahkan12blogspot.com. Ini adalah blog yang saya buat ya. Filmoranya sudah saya simpan di Google Drive saya, lalu bisa di-download lewat sini, lewat situs ini. Lewat blog ini. Kenapa? Karena kalau mencari lewat Google gitu ya, kadang-kadang susah untuk mendapatkannya. Ini adalah Filmora yang baca selengkapnya. Nah, di sini ada tulisan ya. Kalau kita download dari Google gitu, kadang-kadang biasanya mana dulu gitu ya. Ini menggunakan Filmora 7 ya. Kita baca di sini. Blog ini dibuat untuk umat manusia di seluruh dunia ya, terutama untuk IKIP Siliwangi. Nah, klik download ya. Klik download ini, klik ya. Ini bahasa lebay. Ya, untuk seluruh umat manusia ya. Nah, di sini maka akan muncul tampilan ini. Masuk ke lalu klik download. Nah, tetap download gitu ya. Maka akan muncul di bagian bawah ini. Nah, Wondercell Filmora gitu ya. Setelah itu, setelah di-download, nanti kita akan install. Oke. Nah, setelah di-download, ini maka akan muncul di bagian download ya, di sini download. Ini Wondercell Filmora ya. Jaringan kosong, double klik 2 kali secara cepat ya. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Wondercell Filmora, klik lagi, double klik. Lalu yang ini ya, klik. Nah, ini mulai proses berjalan. Nah, lalu yang ini Wondercell Filmora 7 setup exe, yang exe. Nah, kalau di komputer teman-teman belum terinstall, otomatis nanti ini akan berjalan ya proses yang tampilan ini ya, yes aja, lalu nanti mengikuti tampilan berikutnya ya, next atau apa gitu, English ya, oke. Gitu. Lanjutkan seperti menginstal program-program lainnya. Karena di PC saya ini sudah terinstall, maka saya cancel aja. Tapi untuk teman-teman klik OK lalu lanjutkan itu ya. Oke, kita akan membuat video tutorial seperti ini, tutorial mengenai mencari kuartil gitu ya, mencari kuartil di matkul statistika ya. Kebetulan di semester ini ada statistika yang lumayan
puyeng supaya kita bisa belajar ulang lagi, maka kita bikin video gitu ya. Contoh tampilannya seperti ini ya. Ini ketika di play maka akan muncul satu ini datanya. Yang berikutnya ya sedikit demi sedikit ini datanya harus diurutkan ya. Nanti itu nah ini rumusnya gitu. Terus itu ya sedikit-sedikit ya. Maka nanti hasilnya seperti ini. Kita dapat kuartil 1, kuartil kedua, kuartil ketiga. Nah, cara bikinnya yaitu kita untuk tampilannya kita menggunakan di PowerPoint ya. Di PowerPoint kita buat tampilannya seperti ini terlebih dahulu. Nah, ini adalah satu bagian terpisah masing-masing. Ini satu gambar gitu ya. Ini satu gambar. Kebetulan saya bikin gambarnya terlebih dahulu dengan Photoshop. Atau mungkin teman-teman bisa pakai tulisan juga di PowerPoint ini ya, satu bagian yang akan diterangkannya. Karena kita akan menampilkan ini step by step gitu ya. Oke. Yang berikutnya kita kasih animasi, custom animation gitu ya, supaya munculnya satu persatu gitu ya. Ini klik yang ini yang pertama yang akan ditampilkan pertama, entrance, play in. Ininya tetap tidak dirubah, on click ya. Ketika nanti diklik maka muncul tampilan ini. Yang kedua yang ini gitu ya. Kita pilih mana saja animasinya. Yang ketiga yang ini. Ya, cepat aja. Yang keempat yang bagian ini rumusnya bebas pilih. Yang kelima yang ini. Keenam ya. Kenapa kita pisahkan satu gambar atau satu blok yang harus diterangkan supaya nanti dalam proses penerangannya itu step by step gitu, sedikit demi sedikit gitu ya. Tampilannya tidak langsung tampil semua satu layar penuh ini dengan semua tampilan ini, tetapi satu persatu gitu ya, seperti tadi ya. Mungkin seperti ini kita lihat, boleh dilihat dulu di slideshow. Nah, nanti cara mencari kuartil, klik di sini ada datanya seperti apa, terus datanya harus diurutkan, rumusnya seperti apa, yang ini mencari apanya gitu. Jadi sedikit demi sedikit satu tampilan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita masuk ke Filmora-nya ya. Ini tampilan layarnya. Filmora, ketika di Filmora, klik yang ini, yang record, lalu pilih record PC screen gitu ya. Record PC screen artinya merekam tampilan layar yang ada di PC gitu ya. Setelah itu diklik yang kedua, maka akan muncul ini tampilan ini, Wondershare Screen Recorder. Nah, pastikan yang ininya tidak ada tanda silangnya. Kalau ada tanda silang seperti ini, maka diklik bagian ini, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu klik yang warna merah ini gitu ya. Maka akan muncul hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Setelah hitungan ini mundur hilang, maka proses perekaman sudah bisa gitu. Maka kita masuk ke yang ininya, yang PowerPoint-nya. Kita tampilkan seperti ini. Kita klik satu, kita akan mencari kuartil. Kita bicara seperti itu. Terangin satu persatu. Di sini ada datanya dari 50 sampai 70. Setelah itu kita urutkan datanya. Di sini ada rumusnya. Terangin satu persatu ya, pelan-pelan secara rinci gitu ya. Ini mencari apanya gitu. Lalu kita akhirnya mencari kuartilnya gitu. 1, kuartil 2, kuartil 3. Diterangin sedikit demi sedikit. Setelah itu, jika proses semuanya sudah selesai, maka kita tinggal tekan tombol F9 di komputer kita. Maka otomatis akan tampil seperti ini gitu ya. Si datanya itu akan terrecord di folder ini. Foldernya ada di mana? Di sini. Kita lihat di dokumen ya. Kalau ini dokumen,
terus Wonder Share Filmora ya. Saya itu user source di bagian record gitu. Nah, nanti di sini ada datanya ya. Datanya kita bisa lihat yang mana ini adalah hasil record kita ya. Yang kita record, setelah itu kita bisa menikmati hasil videonya ya. Oke, yang berikutnya kita akan mencoba untuk merecord Zoom ya, misalkan gini. Kita hari Jumat misalkan masuk ke Zoom, setelah itu ya kita persiapkan terlebih dahulu di Filmoranya. Ya, di Filmoranya tampilan masuk ke Filmora. Lalu klik record yang ini ya. Tuh record PC screen biasa ya yang kedua. Setelah diklik maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih rec ya yang tombol merah ini. Setelah diklik itu maka akan muncul ya 5 4 3 2 1 otomatis ini akan merecord apa yang sedang terjadi di Zoom misal ya gitu. Ini Zoomnya udah mulai, misalkan bapaknya udah mulai berbicara, maka ini sudah terrecord gitu ya. Lalu kita kalau sudah selesai proses Zoomnya biasa kita tekan F9 di keyboard ya, F9 di keyboard, lalu akan proses akan segera selesai. Oke, kita akan membuat animasi seperti ini ya, sebagai bonus. Nah, sekali lagi. Nah, seperti ini. Ini bagaimana caranya ya? Kita coba lah. Ini udah jadi. Kita coba import ya, import media file. Nah, kita masukkan foto-foto yang akan di ini. Misalkan ini Pak Renaldi sama anaknya. Ya, yang ini misalkan masukin berapa, kalau banyak tekan shift lalu pilih sini misalkan open, maka si file-file tersebut akan ada di sini ya. Setelah itu kita boleh masukkan satu persatu. Background kita tarik kayak gini misalkan, nah di bagian video nah otomatis masuk ya. Misalkan foto yang ini ditarik ke sini gitu, ditarik nah gini udah berarti ada foto gitu masuk. Panjang durasi dari fotonya boleh ditarik, ini semakin panjang. Kalau dikecilin lebih pendek lagi tinggal tekan di ujungnya ya gini, tambah tarik geser gitu ya. Oke. Setelah itu ya foto bisa dimasukkan ke bagian gambar berikutnya ya. Posisinya bisa diatur-atur sedikit digeser ya, digeser gitu ya. Nah, dikasih animasinya, klik 2 kali di sininya di bagian foto. Nah, tinggal pilih yang ini misalkan, klik otomatis animasinya akan masuk ke yang ini. Begitu pula yang ini ya. Semakin banyak gambarnya, tulisan tuh ya, berbentuk foto juga semakin banyak, maka semakin kompleks lah hasilnya gitu. Sama jadi tulisan ini Lukman tinggal digeser, klik 2 kali, animasinya seperti apa gitu. Klik jadi otomatis nanti semakin kompleks semakin banyak tinggal dimasukin ya ininya, terus animasinya posisi ininya diatur ya, maka semakin lumayan lah jadi hasilnya tuh ya, tuh wah semakin kacau gitu ya, seperti itu.
Iya, kali ini kita akan membuat video yang hasilnya seperti ini. Ayo. Nah, kebalik ya, sambil mundur, jalan, lalu mundur lagi gitu ya. Bagaimana cara pembuatannya? Ya, kita lihat. Sini video aslinya seperti ini. Ya, jalannya nyantai, musiknya beda. Ya, seperti itu hasil awalnya. Oke, kita buang dulu suaranya, yaitu klik kanan, mute. Nah, setelah itu kita double klik videonya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, kecepatannya jadi 2. Ininya jadi semakin kecil ya. Kalau normal agak sedikit panjang, kalau 2 jadi lebih pendek gitu. Terus ininya kita rubah jadi sini. Oke. Nah, awalnya dari kanan, jalannya ke kiri, sekarang hasilnya jadi dari kiri ke kanan dengan kecepatan yang lebih cepat gitu ya. Itu satu. Nah, yang kedua, Ctrl C ini, lalu letakkan di sini Ctrl P. Ini double klik. Nah, ini dirubah ininya. Flip vertikal, klik yang ini gitu. Oke. Nah, bukan klik, terus ininya jadi mundur ya. Oke, kita lihat. Tuh, jadi mundur ya, vertikal di flip jadi kebalik, terus jadi mundur. Oke, di sini klik lagi, Ctrl P lagi. Yang ini normal ya. Yang ini normal, jalan, lalu mundur lagi, satu lagi ya. Ctrl V. Nah, yang ini dibalik, tinggal ini aja, reverse, flip in, reverse. Jadi seperti ini hasilnya ya. Coba kita klik, jalan, iya, terus kebalik, kebalik, lalu setelah itu maju, nanti mundur lagi. Nah, suaranya kita masukin yang ini, set ke sini, set. Jadi oke, seperti itu. Dan tulisan biasa, tulisan yang ini kredit benar yang ini. Udah double klik, lalu ini ke plus aja, otomatis ke bawah. Sini double klik ya, tulisannya dihapus, ulang. Ini hapus saja lah, udah nggak apa-apa. Oke, tinggal ini bisa digeser-geser ya, dimana diletakinnya. Kita coba. Oh gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Terima kasih.